Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melaksanakan perkuliahan elemen mesin 1. Sebelumnya, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa agar selalu mematuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlepas dari apakah kita termasuk yang setuju atau tidak, karena patuh terhadap pemerintahan yang sah adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Referensi yang digunakan pada perkuliahan ini adalah yang pertama, A Textbook of Machine Design dari R.S. Khurmi dan J.K. Gupta. Yang kedua adalah Structural Welding Code dari American Welding Society. Dan yang ketiga adalah elemen-elemen mesin dalam perancangan mekanis yang ditulis oleh Robert Elmot. Adapun beberapa batasan pada perkuliahan kali ini adalah diantaranya yang pertama, perhitungan kekuatan las pada pertemuan ini hanya pada sambungan lap joint dan butt joint saja. Yang kedua, perhitungan kekuatan las didasarkan pada tegangan tarik izin dan tegangan geser izin dari material pengisinya. Sebuah material jika diberi gaya, baik tarikan ataupun dorongan, maka dia akan mengalami tegangan. Berikut adalah video penjelasan tentang proses uji tarik material yang akan direpresentasikan dalam grafik. Dengan sumbu X adalah regangan atau pertambahan panjang, sedangkan sumbu Y-nya nanti adalah tegangan. Baik, berikut adalah proses uji tarik. Seperti yang kalian pahami, ada di mata kuliah material teknik, ada sebuah proses uji tarik, dan proses uji tarik ini nanti akan digambarkan dalam sebuah grafik angka-angkanya. Jadi ketika material ini ditarik, maka dia akan meregang, regangannya akan ditulis dalam sumbu X ini. Dan dia juga mempunyai tegangan, akan tegang, dan tegangannya itu akan dituliskan dalam sumbu Y, di mana tegangan itu adalah besarnya gaya tarik dibagi dengan luas penampang. Oke, nanti grafik yang akan terjadi adalah seperti ini. Jadi ketika ditarik, nanti akan ada beberapa titik. Di antaranya adalah titik A, B, C, dan D. Sesuai dengan pertambahan panjang di sini. Dia akan bertambah panjang sampai dengan dia putus. Seperti halnya gambaran uji tarik pada material. Pada titik A, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan bahwasanya pada titik A ini tegangan dan regangan berada pada hubungan yang linear. Jadi dari titik O sampai A ini dia hubungannya linear. Tegangannya bertambah, regangannya juga bertambah. Hubungannya linear. Dan yang nomor 2 adalah tegangan itu secara proporsional itu linear dan proporsional. Jadi pertambahannya proporsional dan linear. Titik OA ini atau daerah OA ini sering disebut sebagai diwakili dengan persamaan Hooke atau hukum Hooke. Oke. Nah, titik A ini merupakan titik di mana ketika material ditarik masih dalam batas titik O sampai dengan A, maka material akan mempunyai sifat elastis, di mana dia itu akan dapat kembali ke posisi semula. Namun ketika dia sudah mencapai titik B, maka material ini perubahannya sifatnya plastis. Jadi ketika sudah sampai di titik B, ketika dia gaya yang dikenakan pada material tersebut dilepaskan, maka materialnya tidak berubah bentuk, dia akan tetap seperti itu. Dan selanjutnya nanti akan sampai di titik C. Nah, antara titik B dan C inilah ini yang disebut sebagai yield region atau daerah luluh.
sedangkan titik B-nya disebut sebagai titik luluh atau yield point. Gitu. Nah, di sini berarti material itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahannya bersifat plastis. Gitu. Baik. Yang selanjutnya, ketika tarikan atau gaya itu terus diberikan, maka akan sampai ke titik D, di mana titik ini disebut sebagai strength hardening. Daerah ini yang disebut sebagai ultimate tensile strength atau sering dikenal sebagai kekuatan tarik maksimal. Jadi kekuatan tarik maksimal itu ada di titik D sebelum material patah. Jadi yang paling terakhir itu di sini di titik D. Dan ketika material terus ditarik, diberikan tarikan terus, material tersebut akan patah. Sebelum patah dia akan mengalami perubahan bentuk terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat di video di gambar sebelah kiri, dia akan mengalami perubahan bentuk, mengecil, necking, dan kemudian patah. Nah, patahnya itu ada di titik E. Nah, titik E ini yang disebut sebagai breaking strength. Baik. Nah, seperti itulah sifat dari material ketika dilakukan uji tarik, sehingga titik yang aman untuk perancangan sebenarnya adalah di titik A, di titik elastis, di mana material tersebut ketika dikenai gaya, maka dia akan balik lagi atau kembali lagi ke posisi semula. Karena kenapa? Kita tidak bisa membayangkan jikalau suatu saat kita merancang poros dan kita perhitungkan terhadap kekuatan maksimalnya adalah di titik C, maka material itu ketika diberi gaya dan tegangannya di titik sampai di titik C, maka poros tersebut tidak akan kembali ke posisi semula, tapi dia akan berubah bentuk. Sehingga pada perancangan elemen mesin, yang perlu diperhitungkan adalah tegangan tarik yang ada pada titik O sampai A. Nah, inilah yang disebut sebagai tegangan izin, baik tegangan tarik izin maupun tegangan geser izin. Jadi nanti kita akan menghitung di area ini. Kita tadi telah menyaksikan video uji tarik, di mana tegangan tarik tadi adalah batas di mana tegangan tarik maksimal atau ultimate tensile strength itu adalah batas di mana material tersebut sebelum patah, jadi batas kekuatannya. Tapi di titik tersebut perubahannya merupakan perubahan plastis atau deformasinya deformasi plastis. Nah, sekarang kita bahas tentang tegangan tarik izin. Tegangan tarik izin biasanya diambil pada daerah elastis, seperti yang tadi saya tunjukkan di titik OA di video sebelumnya, di mana daerah elastis tersebut itu ada di bawah batas luluh material atau di bawah daerah yield point atau yield strength. Menurut Robert Elmore, perkiraan besarnya tegangan tarik izin itu kurang lebihnya ada di 0,36 dikalikan dengan ultimate tensile strength atau kekuatan tarik izin, di mana tegangan tarik izin material satuannya adalah Newton per milimeter persegi atau sama dengan Pascal, karena Newton per milimeter persegi itu sama dengan Pascal. Dan ultimate tensile strength juga sama, satuannya dalam Newton per milimeter persegi atau megapascal. Megapascal bukan Pascal. Sedangkan tegangan geser izin, menurut Robert Elmore, tegangan geser izin dari material itu diperkirakan mendekati 0,18 dikalikan ultimate tensile strength atau sigma U, di mana tau A itu adalah tegangan geser izin material, sedangkan sigma U adalah ultimate tensile strength atau tegangan tarik material atau yang sering dikenal dengan kekuatan tarik. Satuannya sama-sama megapascal kalau dalam SI. Jika di pokok bahasan sebelumnya saya menjelaskan tentang kekuatan tarik izin, sekarang kita akan membahas masalah perhitungan kekuatan sambungan las. Terus saya juga akan menjelaskan apa hubungannya antara kekuatan tarik izin dengan sambungan las. Jadi jika kita menyambung suatu material dengan sambungan las, maka sambungan las tersebut tegangan yang terjadi itu harus berada di bawah
tegangan yang diizinkan. Karena kalau tegangan yang terjadi di atas tegangan tarik yang diizinkan, maka sambungan las tersebut akan mengalami kemungkinan rusak atau mungkin deformasi atau perubahan bentuk yang sifatnya plastis. Baik, kita akan masuk ke sambungan las yang pertama adalah sambungan las fillet melintang atau transverse fillet. Jika dilihat di layar monitor, jenis sambungan fillet melintang itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah single transverse fillet dan yang kedua adalah double transverse. Nah, kata-kata melintang itu ada di mana sebenarnya? Jadi arah sambungannya dia itu melintang atau tegak lurus terhadap arah gayanya. Gitu. Kemudian bedanya antara single dan double adalah kalau single berarti cuma ada satu pengelasan. Tapi kalau double ada di dua tempat pengelasannya. Itulah penjelasan tentang sambungan las fillet melintang. Jadi sekali lagi, melintang itu adalah berarti di arahnya tegak lurus terhadap arah gayanya. Sedangkan double dan single itu adalah jumlah pengelasannya. Kita sudah mafhum bersama bahwasanya setiap benda yang dikenai gaya, maka akan terjadi tegangan. Di mana besarnya tegangan yang terjadi adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, pada sambungan las transverse fillet, menurut R.S. Kurmi, tegangan yang terjadi pada sambungan dengan pengelasan fillet itu dapat dihitung dengan persamaan sigma sama dengan P dibagi 0,707 S dikalikan L. Di mana P itu adalah gaya yang bekerja pada sambungan. Nah, seperti ini. Misalnya ini sebuah sambungan, gaya yang akan dikenakan adalah ini. Nah, ini adalah gayanya. Sedangkan S adalah kaki las. Kaki las itu besarnya sama dengan tebal plat. Ini ya. Diwakili dengan notasi S. Sedangkan L itu adalah panjang pengelasan. Panjang pengelasan itu besarnya sama dengan lebar plat. Jadi jika plat lebarnya segini, berarti panjang pengelasannya atau L-nya adalah segini. Sedangkan sigma adalah tegangan tarik yang terjadi. Nah, ini tadi yang saya bahas. Bahwasanya kalau sebuah benda ditarik atau dikenai gaya, maka benda tersebut akan mengalami tegangan. Nah, tegangan yang terjadi pada sambungan tadi berarti disebut sebagai tegangan tarik. Putusnya pun nanti akan terjadi putus tarik. Agar tegangan tarik yang bekerja pada sambungan tidak merusak sambungannya, maka tegangan tarik izin dari material filler atau bahan tambah las tersebut harus lebih besar dibandingkan tegangan tarik yang terjadi. Sehingga jika ditulis secara matematis persamaannya menjadi sigma A lebih besar sama dengan sigma. Karena sigma sama dengan P per 0,707 S kali L seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya, dan sigma A atau tegangan tarik izin adalah 0,36 kali ultimate strength dari material bahan tambah lasnya, sehingga persamaan tersebut akan menjadi 0,36 kali ultimate strength harus lebih besar sama dengan P per 0,707 S dikalikan dengan L. Sehingga ultimate strength dari material las tersebut harus lebih besar sama dengan P dibagi 0,255 S kali L. Hal ini berarti agar sambungan las tersebut kuat menahan gaya P tadi, maka material atau bahan tambah yang akan digunakan harus mempunyai kekuatan tarik atau ultimate strength yang lebih besar dari hasil perhitungan yang ini. Jadi harga yang dihasilkan di sini ini adalah harga minimal menentukan material fillernya atau bahan tambah lasnya harus yang kekuatan tariknya di atas hasil perhitungan ini. Perhitungan kekuatan sambungan las yang kedua adalah pada sambungan las fillet paralel atau paralel fillet. Jadi yang disebut paralel di sini adalah sambungan las tersebut arahnya searah dengan gayanya atau sejajar dengan
arah gayanya. Nah, sedangkan istilah single atau double sama seperti yang tadi. Jika jumlahnya adalah satu baris, maka dia disebut sebagai single parallel fillet. Sedangkan kalau ada dua baris, maka double parallel fillet. Untuk perhitungan kekuatan sambungan las paralel fillet, menurut R.S. Kurmi, tegangan geser yang terjadi pada sambungan fillet paralel dapat dihitung dengan tau sama dengan P dibagi 0,707 S dikalikan L, di mana S itu setara dengan tebal platnya. Dan L di sini saya tuliskan hanya L1, 1L, berarti artinya kalau sambungannya tipenya single paralel, maka hanya menggunakan L yang satu ini aja. Namun jika double, karena ada dua sambungan atas bawah, maka L-nya dijumlahkan, yang atas dan yang bawah. Jadi L di sini tergantung pada aplikasinya. Jika memang single fillet, maka L-nya langsung diaplikasikan, langsung dimasukkan angkanya. Namun jika double fillet, maka harus ditambahkan dengan L yang di atas. Agar tegangan geser yang bekerja pada sambungan tidak merusak sambungannya, maka tegangan geser izin dari material filler atau bahan tambahnya harus lebih besar dibandingkan dengan tegangan geser yang terjadi, sehingga persamaannya secara matematis ditulis tau A lebih besar sama dengan tau. Nah, karena di slide sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya tau itu sama dengan P dibagi 0,707 S dikalikan L, dan karena tau A itu sama dengan 0,18 dari sigma U atau ultimate tensile strength, sehingga persamaan ini akan menjadi 0,18 ultimate strength lebih besar sama dengan P dibagi 0,707 S dikalikan dengan L. Sehingga ultimate strength-nya lebih besar atau sama dengan P dibagi dengan 0,127 S dikalikan dengan L. Nah, itu artinya berarti sambungan las tersebut akan kuat menahan gaya P ini. Jika diinginkan seperti itu, maka material dari fillernya atau bahan tambahnya harus mempunyai kekuatan tarik yang lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan. Kalau yang lebih kecil jangan, karena dia tidak akan kuat menahan gaya segini. Perhitungan kekuatan sambungan las yang ketiga adalah sambungan las fillet kombinasi. Kombinasi yang dimaksud di sini adalah ada sambungan paralel, ini paralelnya, dan juga ada sambungan yang melintang atau transverse-nya yang ini. Nah, untuk sambungan kombinasi seperti ini, menurut R.S. Kurmi, berlaku persamaan P sama dengan 0,707 S dikalikan L1 kali sigma A ditambah 1,414 S dikalikan L2 dikalikan tau A. Nah, karena tau A itu adalah tegangan geser yang diizinkan itu sama dengan 0,18 kali ultimate tensile strength-nya dari material, dan juga tau A, sigma A itu sama dengan 0,36 daripada sigma U atau ultimate tensile strength materialnya, maka persamaan ini, jika ini dimasukkan, persamaan ini akan menjadi P sama dengan 0,707 S kali L1 dikalikan 0,36 sigma U ditambah 1,414 S dikali L2 dikalikan 0,18 sigma U. Nah, dari perhitungan ini, L1 sudah diketahui dari lebar plat. Ada angkanya berarti. S sudah diketahui dari tebal platnya. Sedangkan P diketahui dari gaya yang akan dikenakan kepada sambungan tersebut. Sehingga yang belum diketahui di sini hanyalah sigma U. Nah, ketika angkanya semua sudah diketahui dan dimasukkan, maka dengan menyelesaikan persamaan di sini bisa diperoleh sigma U atau ultimate tensile strength minimal yang
diperlukan. Begitu caranya untuk mencari atau untuk menghitung sambungan las fillet kombinasi antara paralel dan melintang atau transvers. Perhitungan kekuatan sambungan las yang keempat adalah perhitungan kekuatan sambungan las untuk las butt joint. Sambungan butt joint itu dibuat dengan terlebih dahulu ada persiapan kampuh, seperti yang kita bahas di pertemuan 1 kalau pertemuan ke-1 atau 2 ya, pertemuan kedua. Sedangkan bentuk kampuhnya itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan, seperti yang sudah dipelajari di pertemuan kedua. Dan dalam pertemuan ini hanya akan dicontohkan sambungan las butt joint dengan kampuh V. Namun pada penggunaan kampuh lain, prinsipnya atau prinsip perhitungannya itu akan sama dengan untuk sambungan dengan kampuh V. Menurut R.S. Kurmi, tegangan yang terjadi pada sambungan butt joint dapat dihitung dengan rumus sigma sama dengan P dibagi T dan L, di mana sigma ini adalah tegangan tarik yang terjadi karena ada gaya P, sedangkan T itu adalah ketebalan sambungan. Jadi kalau misalnya yang kasusnya double V kampuhnya atau groove-nya, maka di sini ada T1 dan T2. T itu sama dengan T1 ditambahkan dengan T2. Nah, sedangkan L itu adalah panjang pengelasan. Agar tegangan tarik yang bekerja pada sambungan tidak merusak sambungannya, maka tegangan tarik izin dari material fillernya harus lebih besar dibandingkan dengan tegangan tarik yang terjadi. Sehingga dalam persamaan matematis ditulis sigma A harus lebih besar sama dengan sigma. Nah, karena sigma itu sama dengan P dibagi T kali L, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dan sigma A atau tegangan tarik izin itu sama dengan 0,36 dikalikan ultimate tensile strength-nya, sehingga persamaan ini akan menjadi 0,36 ultimate strength lebih besar sama dengan P dibagi T dikalikan L, sehingga ultimate tensile strength lebih besar sama dengan P dibagi dengan 0,36 T dikalikan dengan L. Nah, berarti artinya agar sambungan las tersebut kuat menahan gaya, maka material bahan tambah yang akan digunakan untuk sambungan ini itu harus memiliki kekuatan tarik yang lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan ini. Kesimpulan perkuliahan atau pertemuan pada hari ini yaitu yang pertama, tegangan yang terjadi pada sambungan las tidak boleh melebihi tegangan izin dari material. Jadi berapapun tegangan yang terjadi pada sambungan las itu tidak boleh melebihi tegangan yang diizinkan dari materialnya. Nah, yang kedua adalah perencanaan kekuatan pengelasan itu berorientasi pada hasil berupa pemilihan bahan tambah yang digunakan. Maksudnya pemilihan bahan tambah di sini adalah kita harus memilih bahan tambah yang kekuatan tariknya atau ultimate tensile strength-nya sesuai dengan yang dibutuhkan dari hasil perhitungan, sehingga itu akan meminimalisir atau akan mencegah terjadinya kerusakan karena sambungan las tidak kuat menahan gaya yang diberikan kepadanya. Demikian perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Semangat selalu belajar, dikerjakan tugasnya, dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.